Halo Sobat Semalang, kembali lagi di Ngopi Alang, Ngobrol Happy Anak Semalang bersama saya Aulia Nailil. Nah Sobat Semalang, dalam dunia pendidikan kita tidak pernah lepas dari yang namanya organisasi. Organisasi yang paling ternama dalam sekolah adalah OSIS, Organisasi Siswa Intrasekolah. Dalam sekolah, OSIS menjadi wadah yang memfasilitasi siswa agar bekerja sesuai dengan tugasnya masing-masing demi kepentingan sekolah dan juga siswa lainnya. Selain itu, OSIS juga berfungsi sebagai pendorong siswa untuk meningkatkan kemampuan dan juga kreativitasnya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa baru-baru ini SMA Negeri 1 Sulang baru saja mengadakan pemilihan untuk memilih ketua dan wakil ketua OSIS. Nah, kali ini kita lagi bareng sama ketua OSIS terpilih kita. Siapa lagi kalau bukan Kak Wildan Mahdian. Halo Kak Aul, halo semuanya. Dan gimana kabarnya? Alhamdulillah sampai sekarang masih baik. Alhamdulillah. Mana sih rasanya? Setelah terpilih menjadi ketua OSIS, rasanya itu campur aduk Kak. Yang pertama seneng itu karena tujuan saya eh, mencalonkan diri itu tercapai kan. Tujuan mencalonkan diri kan agar terpilih. Nah itu tercapai, seneng. Nah tapi di sisi lain juga agak lumayan kayak aduh bebannya nambah lagi gitu, kayak kan otomatis kan segala tanggung jawab ketua OSIS jadi diemban oleh saya gitu kan, tanggung jawab seorang ketua yang itu enggak enggak mudah gitu loh. Jadi itu kayak agak masih merasa agak berat juga, tapi kan yang berat-berat itu jika kita jalani dengan enjoy, jika kita menikmatinya pasti akan berujung baik juga buat diri kita sendiri. Jadi ketua OSIS tuh tambah beban. Itu sendiri Kak Wildan tahu kalau menjadi ketua OSIS itu beban. Tapi kenapa Kak Wildan itu tetap kekeh untuk mencalonkan diri? Ada beberapa alasan sebenarnya ya. Jujur pertama kali saya ini nggak ada niatan mau jadi ketos. Nah, tapi saya dapat dorongan yang pertama dari pembina pada saat saya menjabat sebagai OSIS tahun lalu. Nah, saya banyak kayak udah, ayo kamu aja nyalon itu ya kayak gitu kan. Cuman saya masih kayak, ah, enggak mikir-mikir gitu kan. Kayak saya melihat kalau saat itu juga harus mundur-mandir kemana-mana, banyak urusan dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain, saya melihat peluang dari itu gitu loh. Nah, kan selain dapat dorongan dari pembina, juga dapat dorongan dari anggota-anggota OSIS sebelumnya. Kayak misal mereka bilang, oh kayak gitu, daripada yang lain kayak gitu. Nah, saya kayak masih ragu, tapi saya melihat peluang di situ. Lewat menjadi ketua OSIS tadi saya bisa banyak mengupgrade diri loh. Saya bisa meningkatkan personal branding saya loh. Saya bisa melatih kepemimpinan saya bisa belajar banyak dari itu pastikan. Nah, oleh karena itu, dan saya juga yakin kesempatan itu nggak datang dua kali. Takutnya kalau semisal saya tidak mengambil kesempatan ini, malah habis itu nggak ada lagi gitu kan. Nah jadi ya mau tunggu apa lagi, gas lah kayak gitu. Oke. Selama Kak Wildan menjabat sebagai OSIS dari 2 periode nih ya, apa saja sih tantangan yang Kak Wildan udah lewati? Tantangan selama menjabat sebagai OSIS, selama berorganisasi di OSIS ini, yang paling sulit itu adalah menyamakan ide, menyatukan ide. Nah itu yang paling sulit karena kan OSIS kan berasal dari banyak kepala. Banyak kepala itu pasti punya idenya masing-masing, punya rencananya masing-masing. Nah, menyatukan ide-ide tadi agar menjadi sebuah ide baru yang menyangkut ide-ide tadi, itu kan bukan hal yang mudah gitu loh. Ya, itu tantangan yang pertama. Yang kedua, saling memahami sesama itu juga termasuk tantangan. Karena kan mungkin kadang-kadang di lapangan kita pengennya kerja semua gitu kan. Sedangkan di sisi lain ada yang harus ulangan, ada yang harus ini itu. Kadang-kadang kayak agak ya istilahnya mangkel, kok yang itu kok nggak pernah ikut, padahal kan dia juga punya urusan lain mungkin di situ. Nah itu juga susah untuk mengondisikan kayak gitu. Nah terus mungkin menghadapi komentar-komentar negatif dari netizen itu juga itu termasuk ujian sih. Nah itu kesulitannya. Terus juga ya itu tadi kesulitannya. Oke.
Setelah saya telusuri, Kak Wildan ini sibuk banget orangnya. Kalau boleh tahu, apa aja nih organisasi yang Kak Wildan ikuti selain di OSIS? Organisasi yang saya ikuti selain OSIS ini, kalau di intrasekolah ya, di intrasekolah ini alhamdulillah saya terbilang ya cukup aktif lah di OSIS dan di organisasi pramuka. Nah, itu dua yang di sekolah ya. Untuk yang di organisasi luar, alhamdulillah sampai sekarang masih menjabat menjadi anggota bidang perkaderan di pimpinan daerah IPM Rembang. Nah, itu kan sama saya kan nyantri nih, saya santri nih. Nah, di pesantren saya memegang kepengurusan di bidang pendidikan. Alhamdulillahnya masih diberi amanah yang banyak itu tadi. Ya, keren banget ya guys, Ketua OSIS Wildan. Dari sekian banyak organisasi yang Kak Wildan ikuti, apa aja sih manfaat dari organisasi-organisasi tersebut? Manfaat dari organisasi sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali, sudah tidak efektif di bahasa saya. Sangat banyak sekali karena memang banyak banget gitu loh. Mulai dari saya belajar ilmu-ilmu baru terkait organisasi tersebut, terus melatih kemampuan public speaking saya, kemampuan berbicara di depan umum, terus melatih bernalar kritis, terus melatih kepercayaan diri juga, yang sebenarnya aspek-aspek tersebut tuh sangat dibutuhkan untuk siswa yang saat ini gitu loh. Di kurikulum Merdeka ini kan kita diberi challenge ya untuk aktif saat presentasi, berdiskusi dan lain sebagainya. Jika dengan kepercayaan diri yang tinggi tadi, kita tentu dengan mudah mengatasinya begitu. Oke, Kak Wildan. Dari sekian banyaknya manfaat yang sudah Kak Wildan petik, menurut Kak Wildan, jujur saya juga sedih nih kalau bicara mengenai ini. Orang-orang tuh bilang, OSIS itu babu, OSIS itu cuma digunakan sekolah untuk bantu-bantu doang. Gimana nih menurut Kak Wildan tentang prestasi tersebut? Nah, ini juga persepsi OSIS sebagai babu sekolah ini saya mau menjelaskan, mana kameranya itu ya. Oke, OSIS sebagai babu sekolah itu merupakan suatu persepsi yang sangat-sangat salah menurut saya. Kenapa? Mungkin kita kan sebagai OSIS sering terlihat ini ya, ngangkat-ngangkat meja, ngangkat-ngangkat kursi, nata-nata, nyapu-nyapu kayak gitu kan. Cuman kan di balik itu kita sebagai OSIS juga ikut mereng-reng acara, ikut rapat dalam acara tersebut, dalam merencanakan acara tersebut. Jadi otomatis kita bukan cuma membantu, kita juga salah satu bagian yang membuat acara tadi. Jadi ya tidak cocok lah kalau semisal predikat babu sekolah itu jatuh kepada OSIS menurut saya, karena kan babu itu yang istilahnya pembantu lah ya. Sedangkan di OSIS itu melalui hal-hal tadi kita dapat banyak juga keuntungan gitu loh. Mulai dari kita melatih kepercayaan diri tadi, kita meningkatkan branding kita di sekolah, terus kita lebih dekat dengan para guru kayak gitu kan. Itu menjadi keuntungan buat diri-diri kita sendiri gitu kan. Yang mungkin privilege itu agak kurang bisa didapat oleh siswa-siswa yang kurang aktif berorganisasi begitu. Benar. Oke Kak Wildan, sejauh ini apa aja rencana ke depannya untuk OSIS dan juga sekolah? Rencana ke depan ya untuk OSIS, saya ini insya Allah akan meningkatkan nalar kritis siswa dengan cara apa? Karena kan selama ini kan saya melihat tuh banyak yang kayak mereka punya ide, mereka punya usulan, siswa tuh punya usulan terkait mungkin program sekolah atau program yang diadakan OSIS gitu kan. Tapi mereka bingung, ini saya harus kemana menyampaikannya? Walaupun sudah ada bisa lewat OSIS, cuman kan kayak dari OSISnya sendiri kurang menyediakan media gitu kan. Mungkin kalau mereka langsung speak up, mereka agak kurang kepercayaan diri. Nah, dari situ mungkin berangkat dari ide tadi, saya kayak kepikiran kalau buat semacam kotak saran atau angket kritik saran, baik melalui online maupun offline ya, nanti kita lihat sendiri saja kondisinya, situasi kondisi yang memungkinkan kayak gimana gitu kan. Nah, itu nanti saya akan membuat yang seperti itu kan bisa meningkatkan nalar kritis siswa, sehingga mereka juga bisa menyalurkan aspirasi lewat OSIS. Biar selama ini yang katanya OSIS bisa menjadi wadah untuk sarana aspirasi itu benar-benar terrealisasikan gitu loh. Karena kalau dari tahun-tahun yang lalu, saya melihat
itu belum kurang diperhatikan, kurang terjamah dari program-program OSIS sebelumnya begitu. Oke, terima kasih Kak Wildan sudah berkenan sharing-sharing dengan Sobat Semalang semuanya. Mungkin ada nih 1-2 pesan untuk Sobat Semalang semuanya. Pesan untuk Sobat Semalang dimanapun Sobat Semalang berada, tetap semangat dalam menjalani hari-hari teman-teman sebagai siswa. Nah, untuk yang masih berkeinginan untuk ikut organisasi tapi kurang percaya diri, mungkin aku kok kayaknya nggak bisa, itu harus segera teman-teman lawan rasa takut teman-teman beranikan diri ikut organisasi, karena ikut organisasi itu manfaatnya banyak. Bahkan ketidakpercayaan diri teman-teman itu bisa hilang jika teman-teman sudah masuk ke organisasi, karena disitulah teman-teman akan ditempa begitu. Nah, Sobat Semalang, dari bincang-bincang tadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa organisasi sangat penting bagi kita. Tentunya untuk melatih keberanian kita, public speaking kita, terus juga meningkatkan personal branding kita, dan masih banyak lainnya. Kak Wildan, terima kasih sudah berkenan hadir di podcast Ngopi Alang. Boleh deh nanti mampir lagi di podcast Ngopi Alang. Nah, buat Sobat Semalang, jangan lupa pantengin terus ya podcast Ngopi Alang di channel SMAN 1 Sulang. Saya Aulia Nailil pamit undur diri. Ngopi Alang, ngobrol happy, anak Semalang.